barber aman, Mas. Kenapa? Karena kita peralatan kita itu selalu steril dan kita selalu menempatkan peralatan kita itu di suatu tempat yang memang khusus mensterilkan alat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Timi Wijaya di acara Tatap Muka, tapi kali ini tatap mukanya agak berbeda. Setelah katanya Adnan tadi produsernya habis tanda tangan pemotongan gaji, akhirnya kantor bisa membelikan mixer saya. Ini yang paling keren di sini. Oke. Terima kasih guys. Barbershop, asal kalian tahu aja kalau logo lampu yang merah, putih, biru itu artinya adalah penanda bahwa merah itu darah, sedangkan putih itu perban, dan biru itu adalah urat nadi. Barbershop dulu itu sebenarnya nggak hanya untuk potong rambut, itu diperuntukkan untuk bedah. Tahun 1950, intinya pokoknya setiap kali operasi mereka selalu menjemur perbannya itu di tiang, kemudian karena kena angin dia melilit-lilit. Nah setelah itu baru di atasnya ada baskom. Baru kemudian tahun 1950 kemudian baru berubah menjadi lampu dan kayak bolang panjang itu yang seperti yang kamu lihat sekarang ini, dan baskomnya itu diganti sama lampu begitu ya. Oke. Thank you. Terima kasih. Oke, Bobby, barbershop ya Bob? Bob, iya Mas. Barbershop namanya apa Bob? Dekat Barbershop. Ada di Surabaya, di Bali, sama di? Ya, di Bali dan Surabaya. Yang paling menjengkelkan di pandemik ini adalah para pria itu sekarang mulai gondrong, nggak berani cukur kemana-mana. Kalau di barbermu masih buka nggak sih? Gini, Surabaya kan kebetulan PSBB ya. Iya. Jakarta sudah PSBB dari berapa minggu yang lalu, Bob. Ini sebelum ngomong soal barber ya, PSBB sebenarnya nggak apa-apa sih, Bob. Artinya bahwa PSBB itu kan mengatur bagaimana orang keluar gitu. Artinya berkendaraan. Artinya tidak serta-merta dilarang. Kendalanya memang omsetnya itu turun sampai 50%. Karena orang nggak mau ke sana ya? Ya, kemungkinan besar. Jadi antara yang menuruti anjuran pemerintah atau yang benar-benar takut sama corona sama yang nekat itu 50%. Ini omset akhirnya berpengaruh sama karyawan dong. Untuk mensikapinya gini Mas, karyawanku itu kan ada yang memang asli di Surabaya. Oke. Ada juga yang dari luar kota seperti Malang, Kediri dan sekitarnya. Yang saya pulangkan sejak tanggal 22 Maret itu 50%-nya itu mereka yang tinggalnya di luar kota. Ya. Sedangkan pegawai yang punya rumah di Surabaya itu masih tetap masih saya pekerjakan. Sedangkan mereka yang luar kota itu biar kan ini omset turun nih. Pekerja saya kan kerjanya berdasarkan komisi juga. Oke. Nah, dengan omsetnya turun, sedangkan pegawai saya yang tinggal di luar kota di Surabaya ini kos itu yang saya pulangkan dulu. Jadi berkurang sudah 50%. Jam operasional kita pun itu hampir semua. Biasanya, sorry Bob, itu hampir semua barbershop di Surabaya Bob? Di Surabaya ini ada yang PSBB kemarin malah sudah tutup total. Beberapa teman karena saya kan tergabung di Barbershop Owner Indonesia. Oke. Itu memang itu ada perkumpulannya ya? Mungkin ada perkumpulannya. Kita memang tujuannya apa sih Bob? Bikin perkumpulan? Waduh banyak Mas. Salah satunya adalah kendala owner itu lebih ke SDM sih. SDM itu kan kebanyakan ada juga yang nakal gitu, yang suka loncat-loncat baik dari attitude-nya, terus kadang-kadang juga kurang jujur juga. Mereka loncat. Dengan adanya asosiasi ini kita merasa secure sebagai owner itu. Dan juga bisa mengetahui perkembangan. Contoh teman-teman di Jakarta gimana, Surabaya gimana, Jakarta atau Medan. Di Medan keadaannya begini. Jadi artinya gitu. Kalau seandainya pegawaimu pindah ke tempat lain pasti bisa diketahui kan? Bisa diketahui. Itu biasanya kalau pindahnya dalam arti kata kontraknya memang sudah habis. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, yang dipermasalahkan kan itu kalau
dia masih ninggal hutang atau dia bawa alat. Oke. Tapi kalau seandainya gini Bob, ini secara fair, artinya bahwa saya membajak tukang potongmu boleh nggak? Ya, itu tidak masalah. Kalau masalah bajak itu sebenarnya dilindungi nggak? Sudah biasa. Oke, dilindungi nggak kalau sama Asosiasi Barbershop Indonesia? Nah, sejak adanya asosiasi ini, justru yang tergabung di asosiasi ini member itu sudah ada semacam tata krama atau etika yang kita bentuk sendiri. Gitu. Itu memang tertulis ya? Jadi sekarang tertulis juga enggak Mas, karena kita belum berbadan hukum sih. Oke. Lebih cenderung seperti paguyuban. Tapi artinya tahu sama tahu ya. Ketuanya juga. Barbershop di Indonesia ini kan muncul beberapa tahun yang lalu ya. Aku ingat banget kalau setiap kali di Surabaya itu potongnya pakai sama orang Madura. Apakah orang Madura masih hype untuk potong barbershop, Bob? Ini Mas, secara genetika kalau di Indonesia itu yang saya tahu itu ada 3 tempat yang memang entah kenapa itu daerah itu tersebut itu memang secara genetika pangkas rambut atau tukang cukurnya handal, yaitu 1 daerah Jawa Barat. Asli Garut. Jawa Barat, terus Madura. Oke. Terus dan Medan. Oh, Medan. Itu sama halnya orang Amerika Latin, orang Brasil lahir langsung pegang bola, Bob. Kalau dia lahir langsung pegang gunting ya. Langsung pegang gunting. Perbedaan tukang cukur tradisional sama barbershop apa sih? Untuk yang tradisional itu dia memang pakai gunting penipis, sisir wajib ya. Terus clipper lah. Clippernya itu apa? Clipper itu kalau setahu saya ini clipper yang ini buat clipper alat clipper yang buat. Ya. Buat clipper ya. Oke. Itu kalau di barbershop yang modern itu lebih lengkap Mas. Jadi dia ada perbedaan ya? Tingkat detailing cukurnya hasilnya itu lebih rapi dan lebih detail. Yang jelas masalah teknik. Oke. Tekniknya pangkas itu kebanyakan dia itu cenderung pokoknya rapi. Oke. Kalau teman-teman dari barber itu lebih mengerti model dan lebih mengerti stylenya, lebih mengerti model juga, dia itu bisa mengarahkan. Mengarahkan model yang cocok seperti ini. Sebenarnya kalau kita mau bicara barberman atau pegawai itu sebenarnya ada yang setelah nyukur dia nggak mau pijet karena dia selalu berprinsip bahwa saya ini tukang cukur, barber, bukan tukang pijat. Makanya kita sebagai owner itu selalu menekankan bahwa kalau kamu mau bekerja di tempat saya, itu selain nyukur, kamu itu harus setidaknya bisa memberikan pelayanan pijat. Kan toh pijatnya kan juga nggak semua ya. Itu biasanya kepala, setelah dikasih air tonik, nah, dipijat kepala sini, leher, pundak. Lebih cenderung ke relaksasi sebenarnya. Untuk relaksasi. Aku itu pernah ke barbershop, cuman mau bayar, dia yang mijet. Bukan potong. Serius ini. Serius. Aku karena udah potong nih. Kebetulan aku udah potong. Terus kemudian aku mau kok agak nggak enak nih kepala. Terus akhirnya ke barbershop. Aku nggak mau dipotong. Aku mau pijet aja. Tapi tak bayar. Tak bayar sesuai dengan potong rambut. Nggak apa-apa ya? Iya. Di tempatmu juga boleh nggak? Oh ya nggak apa-apa. Itu boleh aja. Ya. Kalau potong rambut sekarang ini di masa pandemik ini menurutmu aman nggak sih? Justru kalau di barber aman Mas. Kenapa? Karena kita peralatan kita itu selalu steril dan kita selalu menempatkan peralatan kita itu di suatu tempat yang memang khusus mensterilkan alat itu. Ada sendiri sebenarnya. Coba kalau wawancara ini ada di dalam barber saya mungkin bisa saya tunjukkan. Karena saya lagi di luar, jadi nggak bisa. Jadi mulai dari sisir, mulai dari gunting, mulai dari clipper itu sebenarnya ada alat sterilize-nya. Ini memang terus terang Bob, karena pertama aku karena banyak barber yang tutup. Yang kedua adalah malas untuk keluar untuk sekedar potong karena ya itu tadi takut. Kamu menyediakan layanan ke rumah nggak Bob? Ya, kalau layanan barber home itu kita sediakan. Cuman gini Mas, memang pasti otomatis lebih mahal harga. Ya tahu lah. Harganya lebih mahal. Ya pasti itu. Nah, terus yang kita sediakan otomatis kan adalah peralatan yang lebih agak ribet, yaitu APD atau setidaknya face shield, masker wajib, face shield, sarung tangan cukup lah, sanitizer dan disinfektan. Ya Hanya memang customer sendiri pun kadang-kadang itu
syukurnya nggak boleh masuk, nggak mau masuk, mungkin di teras. Ya, oke. Atau di garasi. Ya. Tapi kamu menyediakan ya, Bob? Oh ya, jadi kalau anak-anak Surabaya mau potong di tempat kamu, telepon ke mana, Bob? Ke nomor saya. Nomormu berapa, Bob? Di 081 8870 83 kali. Buat anak-anak Surabaya, kalau mau potong rambut di barbershop dekat melayani panggilan online. Panggilan online di 081 8870 8-nya 3 kali. Bobby. Berapa Bob? Sampai berapa, Bob? Naik berapa kali lipat, Bob? 90 ribu. 90 ribu. Naiknya cuma murah. 90 ribu, naik cuma sedikit kok. Ya, worth it lah kalau ke sana untuk ke rumah ya. Ya. Bob, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Mas. Sukses. Assalamualaikum. Thank you ya, Bob. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi sama Bobby, ownernya The Cuts. Guys, sampai ketemu lagi di tatap muka yang lebih seru lagi. Kita mau coba tepuk tangan lagi deh. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngajuan kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handycam harus pakai. Jangan lewatkan setiap kisahnya. Tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream.